Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cara membuat kartu nama menggunakan program Microsoft Office Word. Langsung saja, untuk ukuran kartu nama standar internasional atau nasional, ukurannya adalah lebar atau panjang 9 cm dan tinggi 5,5 cm. Buka dokumen baru, kemudian klik Insert, pilih Shape, lalu Rectangle, kemudian buat kotak seperti ini. Selanjutnya tentukan ukuran tingginya, yaitu 5,5 cm dan panjangnya atau lebarnya 9 cm. Nah, kemudian kita hilangkan backgroundnya atau latar warna biru ini. Caranya klik format, pilih save fill, kemudian pilih no fill, berarti tidak ada backgroundnya. Kemudian untuk garis tepinya warna hitam, lalu diubah weight-nya atau ketebalannya agar lebih tipis, yang 1/4 poin yang ini. Selanjutnya di bagian bawah kita tambahkan lagi gambar bangun datar yang diambil dari Save. Caranya sama, klik Insert, pilih Shapes, lalu pilih modelnya. Di sini banyak sekali model pilihan shape yang dapat kita gunakan. Kemudian kita tempatkan posisinya di atas kotak yang dibuat menggunakan rectangle. Misalnya yang ini dibuat seperti ini. Nah, kemudian kita balik di rotasi, klik icon rotasi, lalu pilih flip vertikal. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya, vertikal. Kemudian kita hilangkan garis tepi dari gambar yang ini, Shape Outline, pilih No Outline. Jadi tidak ada garis tepinya, hanya warnanya saja. Nah, selanjutnya untuk gambar yang ini masih bisa kita atur bentuknya. Ya, masih bisa diatur bentuknya. Caranya klik ini, bisanya ditinggikan atau direndahkan, kemudian kita klik edit point ya, edit point. Nah, di sini muncul titik-titik warna hitam. Ini maksudnya untuk merubah bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya contohnya seperti ini saja. Jadi ini adalah contoh sederhana dalam membuat kartu nama menggunakan Microsoft Office Word. Nah, jika sudah sesuai, maka kita atur lagi posisinya biar pas dengan garis tepi kotak yang dibuat menggunakan rectangle. Kita atur pelan-pelan. Nah, ini untuk menggeser sedikit-sedikit bisa menggunakan bantuan tombol panah yang ada di keyboard, atas, bawah, kiri, kanan. Tinggal ditekan saja beberapa kali sehingga posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini kita coba ubah biar pas menjadi 9. Nah, seperti ini. Kemudian tekan panah kiri yang ada di keyboard. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika masih ada yang belum rapi, boleh kita abaikan sementara. Oke, selanjutnya kita coba ganti warna yang biru ini menjadi warna yang lain. Misalnya warna ini. Kemudian pilih Shape Fill Gradient. Nah, di sini ada More Gradient. Nah, ini nanti muncul kotak dialog baru, sehingga kita bisa menentukan
gradasi yang sesuai dengan kita inginkan, transparansinya, gabungan warnanya dan lain sebagainya. Klik gradient fill. Lalu di sini ada titik-titik poin yang di dalamnya ada warna-warna yang dapat kita atur, kita ganti, kita ubah posisinya. Misalnya yang paling kiri diganti menjadi warna coklat di bagian color. Kemudian yang ini pun sama, misalnya coklat. Sedangkan yang tengah ini jadi warna misalnya warna putih. Dan yang ini sisanya tidak kita butuhkan, klik remove. Nah, nanti sisanya seperti ini. Kemudian di bagian type pilih model gradasi warnanya, pad apakah radial ataupun linear. Nah, kita pilih yang linear saja. Kemudian di sini masih bisa kita atur posisi komposisi warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Dikira-kira saja. Nah, mungkin kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan pemberian warna untuk kotak yang rectangle dasarnya, atau langsung kita buat dulu ini nama menggunakan text box. Klik insert, pilih shape, lalu pilih text box. Misalnya di sini ketik nama yang kita inginkan, kemudian kita atur posisinya atau jenis hurufnya, ukurannya, warnanya dan lain sebagainya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini pun bisa kita kecilkan, lalu kita posisikan tempatnya di mana letaknya yang pas, kira-kira di sebelah kanan. Kemudian diberi warna ya, diberi warna. Misalnya ini no fill, dihilangkan warna dasarnya, kemudian no outline, agar garis pinggir dari kotak textbox ini hilang. Lalu misalnya di sini diberi efek ya, untuk teksnya ini, namanya ini diganti menggunakan efek glow. Misalnya yang ini, jadi ada efek glow ya, atau bayangan. Selanjutnya ini kita beli background pada kotak rectangle yang paling bawah, misalnya warna hijau ataupun warna yang lain. Sebetulnya untuk background ini bisa juga kita tambahkan menggunakan pilihan picture ya, gambar. Nah, kita buat lagi kotak menggunakan text box di sini, misalnya suatu keterangan yang menyatakan siapa nama kita. Ya, ini hanya contoh saja. Jenis hurufnya, warna hurufnya dan lain sebagainya masih bisa kita atur. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya kita ganti jenis hurufnya menjadi Arial, lalu ukurannya kita kecilkan agar menjadi satu baris ya, misalnya 10 atau 8 poin. Nah, seperti ini. Lalu kita hilangkan background warna putihnya, juga garis tepi menggunakan cara yang sama. Untuk background, shape fill, pilih no fill, dan garisnya no outline. Kita posisikan lagi agar sejajar garis pinggirnya di sini, huruf I. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di bagian bawah, misalnya kita tambahkan lagi teksnya, caranya sama. Klik insert, pilih save, lalu pilih text box. Nah, ini misalnya kita ganti warnanya dulu ya, warna biru biar seimbang dengan glownya. Nah, di sini kita tambahkan teks, insert, save, text box.
Nah, sini kita buat dulu kotak di sini, lalu ketikkan teks yang kita inginkan. Bisa dilebarkan dulu, misalnya di sini ya, alamat, atau misalnya diganti jadi home. Kemudian ketik alamat yang menandakan rumah kita, kantor kita, ataupun yang lainnya. Bisa rumah kita, bisa alamat kantor kita, alamat perusahaan kita, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja ya. Atau misalnya di sini ganti menjadi Pesona Lebakwangi 2, Tangerang, Banten. Tambahkan di sini. Nah, ini kita lebarkan biar satu baris. Di bagian bawahnya bisa kita tambahkan nomor handphone, email, atau akun media sosial yang kita miliki, sehingga kartu nama ini menandakan siapa kita, pekerjaan kita, usaha kita, alamat kita, dan lain sebagainya. Bisa dengan cara seperti ini, atau ini ditinggikan. Di sini tekan enter. Di sini phone, misalnya nomor telepon yang kita miliki atau nomor handphone. Kemudian kita ketikkan nomor handphonenya. Contohnya 0856 XXX. Oke, ini pun kita hilangkan garis tepinya, juga background warna putihnya. Nah, sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk lebih menarik bisa kita ganti, misalnya untuk fontnya itu diganti dengan simbol, begitupun dengan home yang menandakan kalau font itu berarti diganti dengan simbol telepon, dan home diganti dengan simbol gambar rumah. Nah, ini kurang lebar, kita atur lagi saja. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, garis tepi yang rectangle ini tujuannya hanya untuk guide atau petunjuk, untuk memudahkan kita dalam proses pemotongan, ataupun nanti untuk diperbanyak di copy paste. Nah, ini misalnya kalau kurang besar dibesarkan sedikit lagi. Kemudian kita coba untuk font dan home-nya kita ganti menggunakan simbol. Ini kita rubah dulu lah untuk gradiennya. Ini bisa gradient, bisa tekstur, ataupun bisa dengan menggunakan gambar. Nah, gradiennya seperti ini. Kalau mau seperti ini, atau kita ganti dengan warna yang lain, masih bisa. Pada prinsipnya kapanpun bisa kita edit, bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini transparansinya ya, tadi belum dijelaskan bagaimana mengatur transparansi untuk suatu warna yang telah kita pilih. Nah, misalnya seperti ini, transparansinya agar tidak terlalu merah, efek transparan. Nah, oke, kita lanjutkan ke yang tadi, yaitu cara merubah, mengganti tulisan font ini menggunakan simbol. Klik insert, pilih simbol, lalu pilih simbol gambar handphone ya, seperti ini. Kemudian untuk home-nya kita ganti menjadi simbol rumah seperti ini. Nah, ini jangan terlalu lebar, kita klik aja di sini. Jangan terlalu jauh, maksudnya masih bisa kita atur posisinya sesuai dengan yang kita kehendaki. Jadi itulah cara membuat kartu nama sederhana menggunakan Microsoft Office Word. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.